Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Bindoman, Bina Doa dan Firman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga Romo Ranto yang sudah bersedia untuk memberikan firman-Nya pada kita hari ini. Dan kita hari ini sungguh-sungguh terberkati karena ada Romo Ranto dan juga ada Jeffrey S. Chandra yang akan membawakan pujian pada Bindoman hari ini. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom, terutama Cik Gwen yang selalu setia meskipun di sana sudah malam, juga Ibu Julio Edric, Cik Agnes, halo Cece, Pak Surya, wah Pak Surya ikut nih, luar biasa. Ada Cik B, ada Pak Yoyo, Pak Adi, Pak Rudi, Pak Joni, dan banyak teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung. Selamat datang. Mari kita awali pujian pada Bindoman pada hari ini dengan pujian pembukaan bersama dengan Shirley dan tim Bunda Kudus. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo Ranto, selamat pagi Koko Jeffrey dan teman yang sudah datang pada siang hari ini. Selamat pagi semua saudara-saudariku yang ada di Zoom. Selamat pagi. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hari ini Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, ada yang gak punya masalah, boleh angkat tangan. Gak punya masalah, bener ya? Puji Tuhan, luar biasa. Setiap kita boleh punya masalah, setiap kita boleh punya pergumulan, tapi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa kita untuk bersukacita. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri siang hari ini. Kita mau letakkan setiap persoalan kita. Kita mau letakkan setiap pergumulan kita. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab hari ini sudah Tuhan jadikan bagi setiap kita. Dan hari ini spesial Ibu, karena apa? Karena kita hari ini dapat bonus 2 pembicara. Ada Romo Ranto dan ada Ko Jeffrey. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan.
ibu-ibu. Silakan duduk Romo. Mari kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dalam tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh hati kami limpah dengan rasa syukur Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kegirangan baru bagi kami. Engkau yang memenuhkan hati kami dengan sukacita. Kami sadar Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami tidak pernah lepas dari persoalan pencobaan. Kami sadar Tuhan, bahwa peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami bayangkan. Tapi satu hal kami percaya, saat Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, maka hati kami dipenuhi dengan sukacita. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh tinggal memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji yang Kau berikan bagi kami ini. Dan biarlah saat ini Tuhan, sebelum kami menerima setiap kebenaran firman-Mu yang akan Engkau nyatakan melalui anak-Mu Romo Ranto maupun melalui anak-Mu Bapak Jeffrey S. Chandra, Tuhan, ini hati kami mau persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Allah Roh Kudus saat ini yang menguasai hati setiap kami di tempat ini, juga setiap kami yang ada di Zoom di rumah kami masing-masing. Biar hati kami mau fokus kepada kebenaran-Mu saja Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu yang ubahkan setiap kami. Selepas kami dari acara ini, kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Kami boleh mempersiapkan lebih baik lagi Tuhan untuk kehadiran-Mu di hari Natal yang akan datang. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami undang Allah Roh Kudus untuk sepenuhnya datang berkuasa dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus penuhi hati kami.
hanya bagi-Mu Tuhan seluruh keberadaan diri kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan bagi-Mu. Bersabdalah saja ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Gimana Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan. Sangat sukacita sekali Bapak, pada pagi hari ini kita masih bersama-sama di Pindoman Bina Doa dan Firman Bunda Kudus. Dan pada kesempatan ini kita bersukacita akan dilayani oleh Romo Ranto yang nanti akan memberikan taburan firman. Bagaimana kita akan menyiapkan hati kita di dalam minggu-minggu Advent ini, sehingga ketika kita nanti hari Natal, hati kita sudah bersih di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom pada kesempatan ini yang masih tetap setia, khususnya untuk Gwen dari Orlando, dan kemudian saya melihat juga Pak Rudi dari Jakarta, Ibu Bue dari Pennsylvania, dan Julie dari Padang, dan kemudian siapa lagi itu Pak Eko ya dari Jakarta. Aku melihat ini Cik Kiong ya dari Texas, dan kemudian saya melihat juga Pak Adi Salam Jahe dari Jakarta ya, dan juga ini yang ditutup saya nggak kelihatan, dan kemudian yang pasti tetap setia Pak Yoyo dari Kudus, dan semua teman-teman. Pak Joni ya, saya melihat juga Pak Joni dari Jakarta, dan juga teman-teman yang masih tetap setia dengan Zoom kami di komunitas Bunda Kudus. Dan nanti pada kesempatan ini setelah Romo, Anda akan dibawa pada pujian penyembahan oleh sahabat kita yang sungguh luar biasa dari Jakarta, Jeffrey S. Chandra, dan merupakan my brother also ya, kita sudah bersahabat sekian more than about 20 years ya. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita akan siapkan hati kita menerima taburan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kesempatan diberikan pada saya untuk memberikan pengajaran kepada kita tentang Advent. Inilah Bindoman Surabaya ya. Pertama kali saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya sudah berapa kali mengadakan misa di sini, tapi pengajaran baru kali ini. Ya, ini memang kita mau mendalami tema tentang Advent. Saya ambil tema memahami makna Advent yang sesungguhnya. Inilah tema yang sangat sederhana, mungkin juga kita sudah tahu, tapi seringkali terlupakan. Saya mau tanya sebelum kita memulai, Bapak Ibu yang di rumah siapa yang sudah mempersiapkan aksesoris Natal di rumah? Ayo jujur ya, 1, 2, sudah ada pohon terang gitu udah kan? Sudah ya? Siapa yang sudah nyanyi-nyanyi lagu Natal di rumah? Saya harap begitu. Sekarang ini tiap tahun temanya selalu ini ya. Tiap tahun selalu ada pertanyaan, apakah kita boleh menyanyikan lagu Natal selama Advent? Itu apalagi di TikTok saya sekarang itu banyak sekali pertanyaan yang sama, tapi selalu saya mengatakan tidak. Kalau kamu Katolik tidak. Harus keras gitu loh. Karena jawaban saya apa? Segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa berduka, ada masa bergembira. Dalam liturgi gereja kita Katolik itu jelas, ada masa Prapaskah, ada Paskah, ada Advent, ada Natal gitu loh. Jadi sekarang ini kita berada dalam masa Natal, masa Advent untuk menyambut masa Natal. Jadi ya kalau di rumah jangan nyanyi-nyanyi Malam Kudus dulu dong. Karena orang Katolik itu di mobilnya udah nyanyi-nyanyi Natal gitu. Sudah masih ini sekarang kita istilahnya gini loh. Ibaratnya begini, kita masih ulang tahun besok misalnya, kita sudah dinyanyikan sekarang, panjang umurnya, Abdul enggak tahu. Nah ini yang kita lakukan di masa Natal ini, bahwa kita merayakan hari kelahiran Kristus tanggal 25. Ya
Hari kelahirannya tanggal 25. Jangan nyanyi-nyanyi dong sebelum tanggal 25 itu. Jangan nyanyikan dulu, karena lagu-lagu, kalau menyangkut lagu ya, karena di masa Advent itu juga begitu banyak lagu-lagu menarik. Datanglah Tuhan, datanglah, kumbaya malot, kumbaya. Itu kan lagu-lagu Advent gitu kan. Jadi jangan dulu malam kudus, belum lahir sudah malam kudus. Nah ini saya bicara secara Katolik ya, secara saudara-saudari kita Protestan memang mereka sudah memulai itu. Tapi karena ini Bapak Ibu di sini adalah Katolik, saya harus mengatakan bahwa kita masih di masa Advent, jangan bernyanyi lagu Natal dulu. Tunggu, ada masanya gitu. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya mendalami tema ini bahwa kita akan memahami makna, seperti yang saya katakan tadi, inilah tema sederhana tapi seringkali terlupakan. Apa sih sebenarnya makna Advent dalam gereja Katolik? Kata Advent dalam gereja Katolik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus. Dan dalam bahasa Yunani disebut juga parousia, yang artinya, arti keduanya itu adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Bukan kedatangan Sinterklas ya. Kemarin itu kebetulan saya baru 2 minggu pulang dari ziarah ke Fatima, Lourdes, terakhir kami di Vatikan dengan sebuah kelompok gitu. Di sana itu memang karena suasananya Katolik banget ya, jadi memang belum ada suasana Natal gitu. Kalau di kita kan sejak awal November saja sudah mal-mal sudah Natalan gitu kan. Ya itu menjadi atmosfer itu jadi nyampe ke dalam orang. Sementara di daerah misalnya di Dubai, kami waktu itu masih perginya itu kan masih awal November. Di situ itu Dubai itu udah Natalan gitu. Karena itu tadi mereka hanya Natalan secara aksesoris, tapi Yesusnya itu hilang. Paham kan maksud saya? Ya ketika kita pergi ke mall, kita sudah melihat suasana Natal di situ. Tapi adakah Yesus di situ? Enggak. Mereka hanya aksesorisnya, hedonismenya yang dijual kan. Jadi Natal itu seolah-olah bahan konsumerisme. Jadi itu tadi aksesoris, pernak-pernik Natal dijual, tapi Yesusnya itu hilang. Nah, saya katakan di sini, kedatangan siapa yang kita tunggu di masa Advent adalah kedatangan Yesus Kristus. Jadi masa Advent itu adalah masa persiapan untuk menyambut hari kelahiran Kristus atau waktu penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya biasanya kalau memberikan pengajaran saya omongnya agak cepat. Jadi nanti kalau ada yang terlewatkan bisa direkam, nanti bisa kita perdalam lagi. Kalau ada tema yang mungkin belum dipahami dengan baik gitu. Nah, dari arti kedua tadi, Adventus dan parousia. Walaupun artinya ini sama, tetapi maknanya itu agak berbeda. Adventus dalam bahasa Latin dipahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias, penebus manusia, dengan kedatangannya ke dunia, dengan penderitaannya, wafat dan kematiannya, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dipahami tentang kedatangan Advent menurut kata Latin tadi. Sementara parousia yang artinya juga kedatangan dalam bahasa Yunani berfokus pada kedatangan Yesus yang kedua. Dengan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dari situ ia akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Jadi parousia atau kedatangan dalam bahasa Yunani ini lebih mengarah kepada zaman eskatologis atau akhir zaman. Kapan itu terjadi akhir zaman itu tidak ada yang tahu gitu loh. Jadi dalam hal ini saya ringkas begini. Kedatangan Yesus yang kita nanti-nantikan di masa Advent ini bisa kita rangkai dalam 3 hal yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah peringatan akan kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, yaitu di Bethlehem. Itulah yang kita sambut nanti di masa Natal ini. Yang kedua, masa Advent ini juga merupakan peringatan akan kehadiran Yesus di tengah kita saat ini. Walaupun kita menantikan kedatangan Kristus, bukan berarti Kristus nggak ada saat ini di dalam gereja, tidak kan? Jadi Kristus memang kita rayakan atau kita nantikan kelahirannya di masa Natal, tapi Kristus saat ini
tetap hadir di dalam gereja. Peringatan ketiga adalah peringatan akan penantian kita akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, seperti yang diyakini oleh Advent menurut Yunani tadi, yaitu parousia, bahwa ini bersifat eskatologis di zaman yang akan datang yang tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi kata Advent ini harus kita pahami secara penuh. Dulu, sekarang, dan nanti. Itu berarti Yesus telah lahir di Bethlehem zaman dahulu. Dan Yesus hadir saat ini di dalam gereja. Dan Yesus juga akan datang suatu saat di akhir zaman. Itulah yang kita kenangkan di dalam rangkaian masa Advent ini. Makanya bacaan-bacaannya itu selalu mengarah ke situ. Kita akan mendalami secara singkat tentang sejarah Advent ini. Jadi masa Advent ini tidak langsung ada ya, ketika Yesus lahir atau setelah Yesus wafat, masa Advent sudah langsung ada, tidak. Masa Advent ini pertama kali diperkenalkan di dalam gereja itu sekitar abad keempat, jadi 400 tahun. Tahun 400 lah, masa Advent ini diperkenalkan pertama kali dalam gereja oleh Paus Gelasius dengan menerapkan liturgi Advent selama 5 minggu. Kalau kita hitung Bapak Ibu, masa Advent kita sekarang berapa minggu? 4 ya. Ya dulu itu, awal-awalnya itu 5 minggu diterapkan masa Advent. Lalu tahun 590 dalam Sinode Makul menetapkan bahwa masa Advent itu menjadi masa pertobatan untuk menyambut kelahiran Kristus. Kemudian Paus Gregorius Agung mulai menyusun doa-doa dan liturgi masa Advent. Jadi saya katakan di awal tadi bahwa perjalanan menjadi Advent ini menjadi sebuah hari atau masa di dalam gereja Katolik itu mengalami perjalanan yang sangat panjang. Lalu sekitar abad ke-9, gereja akhirnya menetapkan Minggu Advent sebagai awal tahun liturgi gereja Katolik. Lalu pada abad 10, Paus Gregorius ke-7 mengubah jumlah hari Minggu yang dulunya 5 menjadi 4 minggu. Dan sekarang, masa Advent dimulai setelah hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam, dan masa Advent itu berlangsung selama 4 minggu sampai hari sebelum tanggal 25. Inilah sejarah singkat. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, yang penting kita udah tahu garis besarnya bahwa ternyata masa Advent di dalam gereja itu bukan langsung jadi, itu mengalami perjalanan. Itulah memang sejarah gereja Katolik ya. Segala sesuatu yang ada dalam gereja Katolik itu tidak langsung begitu saja jadi. Prosesnya itu panjang. Dan akhirnya sampai sekarang ini yang kita yakini masa Advent itu menjadi 4 minggu. Nah Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu juga sekarang mendalami sedikit tentang teologi masa Advent. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 524 disebutkan begini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Selama masa Advent, umat mempersiapkan kedatangan Kristus dengan melakukan pertobatan, bertekun dalam doa, dan membaca kitab suci. Saya garis bawahi di sini. Selama masa Advent, umat mempersiapkan kedatangan Kristus dengan melakukan pertobatan, bertekun dalam doa, dan membaca kitab suci. Inilah 3 kegiatan yang selalu kita lakukan selama masa Advent ini. Yang pertama, pertobatan. Menerima sakramen tobat. Sama dengan masa Prapaskah ya. Apalagi sekarang ini, masa-masa ini nih, di paroki-paroki, masa-masa penerimaan sakramen tobat nih. Mulai tadi malam kami, kebetulan saya diminta untuk tugas membantu itu di Roh Kudus. Jadi mulai tadi malam sampai hari Jumat kami tiap malam pengakuan di sana. Di paroki-paroki lain juga. Mulai malam kemarin itu, tadi malam itu sudah mulai ibadat tobat supaya umat bisa menerima sakramen tobat untuk membersihkan diri gitu loh. Membersihkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Selain itu doa ini bisa dilakukan dengan ekaristi, devosi. Semacam ini ikut pembinaan ini bagian dari doa loh Bapak Ibu.
Bahkan ketika nyanyi-nyanyi pujian tadi itulah bagian dari doa gitu. Jadi jangan disepelekan. Pendalaman iman seperti ini bagian dari doa. Nah, selain itu kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan sekarang ini bukan hanya ke gereja ya Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang bisa mendengarkan itu. Entah di radio, di YouTube, di media sosial, banyak sekarang. Yang penting kita mau untuk memberikan waktu untuk mendengarkannya, begitu. Nah, teologi masa Advent juga, saya akan menjelaskan ini juga kepada Bapak Ibu bahwa masa Advent itu dibagi dengan 4 minggu di mana tema sentralnya itu adalah penantian. Penantian siapa? Yaitu penantian Kristus tadi. Liturgi dari minggu pertama hingga tanggal 16 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu rajin misa harian, pasti mengetahui tentang ini. Dari masa Advent pertama sampai tanggal 16 Desember itu, bacaan-bacaan itu mengarah kepada eskatologis, yakni kedatangan Kristus sebagai hakim di akhir zaman. Lalu mulai tanggal 17 sampai tanggal 25, mulailah kita merenungkan tentang persiapan kedatangan Kristus atau nubuat-nubuat dari Nabi Yesaya, dan juga di sana juga bacaan tentang Bunda Maria mulai diperkenalkan. Jadi dibagi dua. Dari awal pertama sampai 16, 17 sampai 24 itu mengarah kepada Yesus yang akan lahir di Bethlehem. Ini poin juga yang penting kita dalami. Ada 3 tokoh kitab suci yang selalu diperkenalkan di masa Advent. Jadi saya tekankan lagi, kalau Bapak Ibu rajin misa harian atau bukan hanya misa harian, membaca bacaan-bacaan harian itu selama masa Advent itu, 3 tokoh ini selalu kita dengar nubuat-nubuat mereka. Pertama itulah Nabi Yesaya, kedua Yohanes Pembaptis, dan yang ketiga itu Bunda Maria. Kita dalami satu persatu. Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu bisa disebut sebagai seorang peramal. Karena apa? Dia meramalkan tentang kedatangan Mesias. Coba bayangkan ya. Nabi Yesaya itu berkarya sekitar kurang lebih 740 tahun sebelum kelahiran Kristus atau sebelum adanya Yohanes Pembaptis. Nah, di tahun-tahun itu dia sudah meramalkan bahwa dalam Yesaya 7:4 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah meramalkan bahwa seorang dara akan melahirkan Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Mengapa Nabi Yesaya meramalkan ini? Karena di zaman itu moral manusia sangat bobrok gitu loh. Jadi dia ingin ada pembebasan bagi masyarakat Yehuda waktu itu. Selain dia meramalkan tentang Kristus, dia juga meramalkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam Yesaya 40 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, Nabi Yesaya meramalkan bahwa ada suara-suara yang berseru di padang gurun. Suara-suara siapakah itu? Itu adalah suara dari Yohanes Pembaptis. Jadi korelasinya itu sangat konkret ya. 700 tahun, coba kita bayangkan 700 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu. Jadi dia sudah meramalkan bahwa 700 tahun kemudian itu akan ada suara-suara yang berseru di padang gurun yang menyerukan pertobatan, dan suara itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, inilah figur kedua yang selalu kita dengarkan namanya di masa Advent, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masih ingat ya siapa? Dia adalah anak Zakaria dan Elizabeth. Dia dikatakan lahir setelah orang tuanya itu sudah lanjut usia ya. Sudah menopause dikatakan.
Tapi dia masih bisa dilahirkan oleh seorang ibu. Dan itu dikatakan sangat ajaib. Nah, Yohanes Pembaptis tinggalnya di padang gurun. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Itu adalah Markus 1-6. Jadi, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Dalam Lukas 3 ayat 4-6 dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Inilah yang diserukan oleh Nabi Yesaya tadi itu terjadi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis selama dia berkarya itu menyerukan pertobatan. Pertobatan konkret waktu itu adalah dengan cara membaptis. Jadi di masa itu belum ada istilah pembaptisan. Jadi ketika Yohanes Pembaptis berkarya, dia mulai menyerukan pembaptisan sebagai bentuk dari pertobatan. Bahkan dia disebut juga membaptis Yesus ya. Namanya kan sebenarnya kan Yohanes, tapi karena dia membaptis jadi namanya menjadi Yohanes Pembaptis gitu. Jadi itu ada gelar tambahan dari dia. Yang kedua adalah Bunda Maria. Tanpa saya banyak menjelaskan siapa Bunda Maria, ya kita pasti sudah tahu ya. Apalagi pelindung nama grup ini adalah Bunda Kudus. Bunda Kudus itu siapa? Bunda Maria tahu? Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang banyak siapakah figur Bunda Maria itu. Tetapi dalam poin ini ketika kita merayakan masa Advent ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa dia. Bunda Maria adalah anak darah atau anak perempuan yang diramalkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya yang tercatat dalam Yesaya 7 ayat 14 berbunyi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, inilah yang diramalkan oleh Nabi Yesaya itu bahwa seorang darah akan melahirkan seorang anak dan dia itu adalah anak dari yang dikatakan juga adalah Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan setelah itu dia melahirkan Yesus, mengasuh Yesus dan lain sebagainya. Inilah figur dari Bunda Maria yang namanya juga selalu kita kenang selama masa Advent. Yang berikut tapi memang tidak terlalu banyak dibicarakan semasa Advent adalah Santo Yusuf. Santo Yusuf itu adalah seorang bisa dikatakan pekerja di balik layar ya. Coba kalau kita mengandai-andai, tapi sebenarnya kalau kita mengandai-andai dalam iman kita itu sebenarnya enggak bagus sebenarnya. Coba misalnya gini. Ketika Yusuf mengetahui Bunda Maria sudah mengandung, dia kan dikatakan sempat mau menceraikan dia kan, mau menceraikan Bunda Maria. Kalau pengandaian ini saya katakan lagi, kalau benar-benar dulu Yusuf menceraikan itu, apa yang terjadi? Ya, Bunda Maria pasti dirajam. Dengan demikian, Yesus tidak akan ada di dunia ini gitu loh. Jadi bisa dikatakan memang Santo Yusuf seorang figur yang berada di belakang layar, tetapi peranannya itu sangat penting karena kemauan dia untuk mendengarkan suara malaikat, akhirnya keselamatan itu terjadi. Bunda Maria tidak dirajam dan ya Yesus bisa lahir di dalam kandungan Bunda Maria gitu. Jadi ada satu yang mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 2000 ya, yang disebut dengan tahun Santo Yusuf. Ada di situ yang disebut dengan figurnya itu saya selalu mengatakan ada 7 keutamaan Santo Yusuf yang dikatakan dalam ensiklik Paus itu, yaitu Patris Corde itu dikatakan Santo Yusuf itulah seorang Bapak yang dikasihi. Santo Yusuf adalah Bapak yang lemah lembut dan penuh kasih. Santo Yusuf itulah Bapak yang taat. Santo Yusuf adalah Bapak yang menerima dengan baik. Santo Yusuf adalah Bapak yang berani secara kreatif. Santo Yusuf adalah Bapak yang bekerja. Santo Yusuf Bapak dalam bayang-bayang. Jadi saya tidak menjelaskan ini ketujuh keutamaan ini karena saya tampilkan di sini karena itu tadi peranan dia sangat penting di dalam sejarah keselamatan kita. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya Paulus Tobing itu episode 86.
Saya sudah membahas tentang Patris Corde, ensiklik yang diterbitkan oleh Paus tahun 2000 mengenai siapa sih figur dari Santo Yusuf itu. Saya sudah jelaskan di situ dengan baik. Nah, yang berikut adalah inilah yang perlu kita dalami secara singkat lagi tentang gelar Yesus yang selalu kita serukan di masa Advent. Jadi nanti Bapak Ibu coba ikuti, dalami misalnya mulai tanggal 17 nanti, ikut saja misa. Dengarkan saja antifon itu, 7 hal ini pasti diserukan. Tanggal 17 itu, Yesus itu diserukan sebagai O Sapientia, yang berhikmat gitu. Hari berikutnya, Yesus Kristus diserukan sebagai Adonai. Yang hari berikutnya, Yesus diserukan sebagai O Radix Jesse atau akar Isai. Yang berikut adalah O Clavis David, kunci Daud, atau Oriens, fajar matahari terbit, atau Orex Gentium atau raja segala bangsa. Dan yang terakhir di tanggal 24 itu kita menyerukan di malam itu O Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Saya akan dalami ini satu persatu Bapak Ibu secara singkat. Yang pertama, O Sapientia atau hikmat. Nabi Yesaya yang meramalkan bahwa dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 2-3, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan atau kesalehan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nabi Yesaya meramalkan itu bahwa roh Tuhan akan ada pada Yesus. Jadi Mesias itu akan diurapi oleh Roh Kudus, dan ini menandakan kelimpahan sifat baik dan keunggulan dari rohani Yesus sendiri. Sementara itu, roh hikmat ini, karena kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan dan kitab suci, hanya orang-orang tertentu yang disebut berhikmat. Seperti ini tadi, Daud. Ketika dia dalam tanda kutip itu ditahbiskan menjadi raja, dia dikatakan berhikmat. Dalam 1 Samuel dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud sehingga dia berhikmat. Sementara Raja Salomo dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang padam menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi salah satu keunggulan berhikmat itu adalah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kita semua manusia di sini sudah berhikmat ya. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi seringkali ya yang buruk itu yang dilakukan terus. Sudah tahu dilakukan gitu. Itu namanya mungkin salah satu mengarah kepada hati nurani yang sudah tumpul gitu. Misalnya kita sudah tahu itu dosa. Kita sudah tahu mengata-ngatain teman-teman itu buruk. Tapi itu saja pekerjaan yang paling disenangi oleh ibu-ibu Facebook gitu. Bukan ibu-ibu Bunda Kudus ya, ibu-ibu Facebook. Sekarang ini lagi ngetren tuh istilah ibu-ibu Facebook. Apakah yang dikatakan ibu-ibu Facebook berarti inilah kelompok ibu-ibu yang suka menggosip gitu. Semua hal yang dialami curhatkan di media sosial gitu. Sampai anaknya pun beol curhat di media sosial. Untuk apa itu? Bahkan bertengkar dengan suaminya pun curhat di media sosial. Jangan. Itu namanya kalau sampai sekarang, kebetulan kan saya kan punya Facebook juga kan. Seringkali saya melihat ibu-ibu bagaimana dia masalah sedikit sama suaminya, dicurhat di media sosial. Dibikin status. Curhat mempunyai masalah dengan anaknya, ditulis di media sosial. Justru ketika dia melakukan itu, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah ibu yang gagal sebenarnya. Dia hanya istilahnya itu dia mencurahkan kekurangan orang lain, tapi sebenarnya dia sudah menulis kekurangannya sendiri gitu. Kan paham kan maksud saya? Ya kalau dia misalnya seorang ibu yang bijaksana, dia tidak akan mencurhatkan tentang masalah keluarganya di media sosial yang
niatnya sih ingin menarik simpati tapi menjadi malah dibully. Gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu dari gelar Yesus yang kita serukan di masa Advent, yaitu O Sapientia, yaitu yang berkhidmat. Dan Yesus memang menghidupi apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya tadi, bahwa dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52, setelah ditemukan di bait Allah, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi orang yang berhikmat itu akan selalu disayangi oleh sesamanya, ataupun disayangi oleh Allah. Jadi janganlah berhenti untuk menjadi perempuan yang berhikmat gitu. Carilah hikmat itu supaya kita disayangi oleh Tuhan dan sesama kita. Ini contoh ya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus bertumbuh dewasa seperti orang lain juga dalam pengetahuan dan pengalaman. Nah, pada awal pelayanan juga Yesus mengutip kutipan dari Nabi Yesaya yang mengatakan ketika dia membaca teks kitab suci, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Jadi Nabi Yesaya bernubuat tentang kedatangan Yesus yang akan membebaskan manusia dari perhambaan dosa, yaitu yang ada dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yang kedua adalah O Adonai. O Adonai yaitu adalah Tuhan. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi kita berarti suara saya terlalu kencang sampai habis baterai. Berarti suara saya harus pelan-pelan gitu. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Nabi Yesaya sudah meramalkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya, itu selalu berusaha memberikan keadilan dan juga berbuat baik kepada setiap orang. Kita lewati singkat-singkat ya. Yang berikut adalah Oradix Jesse atau akar Isai. Nabi Yesaya bernubuat bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, dan itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Jadi dikatakan ramalan dari Nabi Yesaya tentang suatu tunas akan muncul yang disebut dengan akar Isai itu ada di dalam Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah bagian dari keturunan Daud. Dalam penginjil Matius menekankan bahwa Santo Yusuf berasal dari garis keturunan Raja Daud yang ada dalam Matius 1 ayat 1 sampai 10. Dan dalam kitab Wahyu juga Yesus berkata, "Akulah akar dan keturunan Daud." Ini menandakan bahwa memang apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya itu digenapi oleh Yesus sendiri. Gelar Yesus yang keempat adalah O Clavis David atau kunci Daud. Nabi Yesaya bernubuat bahwa aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi ramalan Nabi Yesaya itu tentang kunci Daud itu adalah ada dalam Yesus Kristus sendiri. Dalam kitab Wahyu juga Yesus berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tetapi dalam perjalanan waktunya, Yesus juga memberikan kunci ini kepada Simon Petrus. Makanya disebut dengan ketika itu Yesus memberikan kunci Daud kepada, bisa dikatakan otoritas kepada dia untuk istilahnya itu mendirikan gereja. Karena Yesus mengatakan kepada Petrus waktu itu, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus memang adalah kunci Daud, tetapi dia mewariskan kunci ini kepada penerusnya, yaitu Simon Petrus.
Yang berikut adalah Orients atau fajar matahari terbit. Nubuat Yesaya berkata bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Ini mengarah kepada Yesus sang terang. Dalam Wahyu 12 ayat 16, Yesus berkata, "Aku adalah bintang timur gilang gemilang." Bintang timur ini bisa dilambangkan juga sebagai Kristus yang menguasai kegelapan gitu. Jadi ketika Yesus dikuburkan di makam, tempat yang gelap, tapi dia tidak berlama-lama di dalam kegelapan itu, dia keluar dari kegelapan itu karena memang dia adalah terang itu sendiri. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan Orients ini terwujud di dalam Yesus Kristus yang adalah terang yang memberikan sinar kepada orang-orang yang membutuhkan terang itu sendiri. Gelar yang keenam adalah Orex Gentium, Raja segala bangsa. Nabi Yesaya juga meramalkan, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yang berikut, Yesaya telah membalikkan gambaran ini bahwa bangsa-bangsa datang ke Sion karena mereka ingin mempelajari hukum Tuhan. Mereka menghancurkan senjata mereka sendiri. Jadi pesan Yesaya adalah bahwa keselamatan Sion bergantung kepada kehadiran Tuhan dan bukan terhadap senjata itu. Dan dalam ini juga Yesus sebagai terang itu bisa dikatakan ketika ketika Simon ketika dia memangku Yesus, dia berkata bahwa mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu disebut sebagai terang yang juga menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa. Orients dan juga Orex Gentium. Dan yang ketujuh adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Inilah puncak dari yang selalu kita kenangkan di masa Advent itu, yaitu Yesus kita serukan sebagai Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Nabi Yesaya bernubuat dalam ayat bab 7 ayat 14, saya juga bacakan tadi tapi saya akan bacakan lagi, dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Penginjil Matius juga mengutip ini saat malaikat Gabriel memberitahukan kabar kepada Santo Yusuf. Nubuat Yesaya terus tahun sebelumnya itu yang dikutip di sini menyatakan bahwa keselamatan ditandai dengan sebuah peristiwa bahwa seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah Bapak Ibu 7 poin yang selalu kita kenangkan di dalam masa Advent ini. Saya ulangi lagi, yaitu O Sapientia, yaitu Yesus yang berhikmat, O Adonai atau Tuhan, O Radix Jesse yang adalah akar Isai, O Clavis David yang adalah kunci Daud, O Orients yang artinya adalah fajar atau matahari terbit. Yang keenam itu Orex Gentium yang artinya raja segala bangsa, dan yang terakhir O Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu, hal-hal kecil yang bisa perlu kita pahami selama masa Advent ini. Ini juga mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, tetapi saya akan jelaskan lagi secara singkat untuk semakin menambah wawasan kita. Hal-hal yang perlu kita ketahui selama masa Advent. Yang pertama, lingkaran Advent. Di sini ada lingkaran Advent ya. Kita sudah pasti akrab dengan itu. Salah satu ciri khas Advent adalah lingkaran Advent atau Corona Advent. Lingkaran Advent ini dibuat dari daun-daun segar, tapi sekarang ini banyak yang artifisial, tidak kontekstual lagi. Ada yang hanya plastik-plastik ya. Tapi sebenarnya kalau sejarahnya itu dia harus aksesoris, benar. Aksesoris di rumah. Sebenarnya itu kalau kita lihat dari sejarahnya itu, inilah dia harus dari daun-daun segar.
Jadi ini diadopsi dari kebiasaan orang Jerman pada dahulu sebelum kekristenan berkembang, bahwa orang Jerman menggunakan lingkaran daun yang di atasnya dipasang lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim dingin yang gelap akan lewat. Tapi ketika mereka membuat tradisi ini belum mendekati iman Kristiani. Jadi mereka hanya menggunakan ini sebagai, ya mungkin sebagai aksesoris di rumah juga gitu. Tapi akhirnya pada abad pertengahan Gereja Katolik atau umat Kristiani mengadopsi kebiasaan itu dengan makna baru, yakni dijadikan menjadi lambang untuk menantikan Kristus. Pertanyaannya, mengapa berbentuk lingkaran? Lingkaran itu adalah bisa dikatakan seperti gambaran dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita lingkaran ini kan tidak ada awalnya kan. Kita tidak tahu mana sih awalnya, mana ujungnya, karena dia memang lingkaran gitu. Inilah bentuk dari mengapa kita membentuk lingkaran di masa Advent itu sebagai tempat lilin. Dan yang kedua adalah bermaksud untuk menandakan persaudaraan umat Kristiani yang bersama-sama menyambut kelahiran Kristus. Jadi lingkaran Advent ini adalah lambaran dari kita yang bersama-sama menanti kedatangan Kristus. Yang berikut adalah lilin Advent. Dalam dokumen Direktorium tentang Kesalehan Umat Liturgi tidak disebutkan lilin warna apa yang harus digunakan dalam Corona Advent. Jadi mau lilin warna apa sih, ya sebenarnya sah-sah saja. Ini kan warna putih juga oke. Tetapi ketika ada sebenarnya, ketika sudah menyangkut liturgi gereja, kita selalu menggunakan warna ungu dan warna pink, karena memang dia artinya. Jadi ini kalau kita nanti ikatkan ke liturgi Advent, dia sepertinya tidak connect nanti, karena lilinnya putih semua. Jadi, nah tetapi saya katakan di sini bahwa lilin Advent yang dipasang di lingkaran Advent itu ada empat. 3 lilin berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda. Lilin itu melambangkan keempat minggu dalam masa Advent. Lilin ungu melambangkan pertobatan, sementara lilin merah muda melambangkan sukacita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa satu persatu, mengapa tidak langsung dinyalakan saja gitu? Karena kan sayang nih yang keempat itu nanti hanya dinyalakan sebentar gitu kan. Kenapa enggak langsung saja? Nah inilah tahap-tahap gitu. Segala sesuatunya itu ada masanya gitu. Jadi kenapa dia dinyalakan satu persatu? Untuk melambangkan tahapan-tahapan penyelamatan yang kita dapatkan dari Tuhan sambil menanti kedatangan Kristus itu sendiri. Selain itu, ada juga kebiasaan ternyata selain 4 lilin itu ada dibuat satu lagi lilin di tengah itu warna putih. Itu melambangkan, jadi sesudah 4 masa Advent itu dinyalakan lagi warna putih di tengah itu sebagai lambang dari Kristus sang terang sudah lahir. Nah, yang ketiga adalah arti minggu selama masa Advent. Minggu pertama Advent dengan sebatang lilin ungu bernyala mempunyai makna harapan. Jadi ketika minggu pertama kita menyalakan satu lilin, disitulah kita merayakan hari Minggu Advent sebagai minggu pengharapan. Pengharapan akan datangnya keselamatan. Selama 1 minggu ini umat dituntun untuk menanti Yesus Kristus dengan penuh harapan. Lilin pertama ini juga disebut lilin nabi untuk mengingatkan kita bahwa para nabi sudah mewartakan akan kedatangan Kristus sebagai Mesias. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ketika Nabi Yesaya bernubuat gitu. Jadi selama minggu Advent pertama itu kita diajak untuk berharap akan kedatangan Kristus itu. Minggu kedua Advent dengan 2 lilin warna ungu bernyala mempunyai arti kesetiaan dan cinta. Ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan lilin kedua ini disebut juga lilin Bethlehem, yang berarti Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita, yaitu Bethlehem kita sendiri. Minggu ketiga, Minggu Gaudete. Seperti baju kalian ini, perempuan-perempuan yang bersuka cita, pink gitu. Makanya kan,
Minggu ketiga disebut dengan minggu Gaudete dengan 3 lilin bernyala, 2 warna ungu, 1 warna pink. Kata Gaudete itu berasal dari bahasa Latin yang berarti sukacita atau bersukacitalah. Seruan untuk bersukacita ini berasal dari antifon pembukaan misa di hari Minggu ketiga yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya, mengapa kita diajak bersukacita di masa penantian yang disebut dengan masa pertobatan itu? Jawabannya adalah, di minggu Advent ketiga itu umat diajak bersukacita karena masa Advent itu akan segera berakhir. Dan pesta kelahiran Tuhan itu sudah dekat. Jadi bisa dikatakan, minggu ketiga itu sudah menjadi titik tengah dari keseluruhan masa Advent yang berlangsung selama masa Advent itu. Jadi ya gereja mengajak kita bersukacita supaya jangan sedih-sedih terus gitu. Selama kita mau menanti kelahiran kok diajak sedih-sedih, diajak bertobat terus. Jadi gereja membuat 1 minggu untuk bersukacitalah. Apa yang kamu nantikan itu sudah segera akan datang gitu loh. Jadi kita diajak untuk bersukacita, makanya juga bacaan-bacaan itu kita diajak untuk bersukacita. Nah, ajakan bersukacita ini diwujudkan dengan penggunaan warna pink sebagai lilin ketiga. Warna merah muda, kalau ibu tahu pernah mencampur warna enggak ya? Katanya kalau warna ungu dicampur dengan warna putih hasilnya menjadi pink. Coba nanti di rumah ya. Coba ambil cat warna pink dengan warna putih, campur, nanti jadi pink dia. Benar? Saya belum pernah coba, tapi memang katanya begitu. Nah, coba aja nanti, makanya disebut warna pink itu, tetapi di dalam hal ini ada juga artinya. Warna merah muda dibuat dengan mencampurkan warna ungu dengan putih. Artinya, sukacita yang kita alami pada masa Natal, yaitu tanggal 25 sebagai warna putih, sudah tidak tertahankan lagi kedatangannya di dalam masa pertobatan, yaitu masa Advent yang dilambangkan dengan warna ungu tadi. Jadi warna merah muda melambangkan bahwa penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang yang dinyatakan kepada kita. Warna merah muda ini disebut juga lilin gembala karena kabar sukacita kelahiran Yesus pertama kali diberitakan kepada para gembala sebagai gambaran dari orang-orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat dan sekaligus gambaran dari manusia yang rendah hati dan tulus. Warna pink itu salah satu gambaran dari bukan hanya sukacita tetapi tulus dan rendah hati gitu. Mudah-mudahan Anda yang selalu menggunakan baju pink ini selalu tulus, rendah hati, sukacita gitu. Jangan cemprot. Supaya sesuai dengan bajunya gitu. Nah, yang terakhir adalah minggu keempat. Minggu keempat dengan 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda bernyala memiliki arti perdamaian. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mengapa ini disebut minggu perdamaian? Karena penantian kita sudah dekat dan kita sudah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dalam hal apa? Kita sudah melakukan pertobatan. Kita sudah menerima sakramen rekonsiliasi gitu. Jadi di minggu keempat ini kita sudah benar-benar berdamai dan siap menyambut Kristus. Jadi ya, kalau kita dalami liturgi gereja Katolik itu Bapak Ibu, sangat kaya sebenarnya. Kalau kita ikuti secara serius. Jadi ada tahap-tahap minggu dari minggu. Jadi minggu terakhir di minggu Advent keempat itulah masa perdamaian karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Dengan demikian kita sudah siap merayakan sukacita Natal itu. Jadi kalau kita nanti merayakan Natal tapi damai belum ada dalam hati kita, Natal itu akan hambar Bapak Ibu. Coba alami ya. Tapi itu tadi, karena kita sudah diajak oleh gereja untuk berdamai, bertobat, dan juga melakukan ritual-ritual lainnya itu, kita sudah siap menyambut kelahiran Kristus.
saya singgung lagi tentang warna masa Advent dan ungu, yaitu dalam gereja Katolik, masa pertobatan ditandai dengan menggunakan warna ungu. Sebagai warna ungu berarti pertobatan, sama seperti masa Prapaskah. Masa Prapaskah itulah lambang dari pertobatan. Dan ini juga yang disuruhkan oleh Nabi Yohanes Pembaptis bahwa bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan itu yang kita dalami di masa Advent. Kita diajak untuk bertobat, untuk membersihkan hati, pertobatan hati dari segala perilaku yang jahat dan juga segala pikiran-pikiran dan juga perkataan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, kita dalami sedikit tentang persiapan spiritual masa Advent ini. Bagi kita orang Katolik, masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan spirit pertobatan. Spirit pertobatan ini diwujudkan dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Saya sudah jelaskan tadi, sudah singgung juga. Persiapan spiritual masa Advent ini juga diwujudkan dalam ulah kesalehan lainnya seperti tekun berdoa, berdevosi, rajin mendengarkan renungan-renungan, membaca kitab suci, devosi, novena, dan lain-lain. Seperti yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik 1674. Dan ulah kesalehan ini bertujuan untuk membantu kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Mesias. Ulah kesalehan ini juga mengingatkan kita akan Kristus yang lahir dari perawan Maria dengan mengalami banyak kesulitan, yaitu kesulitan yang paling parah adalah bahwa dia harus melahirkan Yesus di tempat yang kurang layak, yaitu di dalam kandang. Jadi spirit persiapan ini juga ini kita renungkan di masa Advent ini. Mungkin ada dari sebelum saya menutup ini dengan refleksi singkat bagi kita, mungkin ada penjelasan saya tadi kurang jelas. Bisa saya berikan 1-2 pertanyaan supaya saya bisa mendalami lagi. Jelas atau tidak paham? Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau gitu kita selesai. Nah, ini juga tentang tema ini saya sudah bahas di YouTube saya juga, nanti bisa dilihat di episode 56 ya. Kupas tuntas tentang masa Advent. Jadi saya dijelaskan di sini 40 menit, tapi di sini hanya saya bikin kurang lebih hanya 10 menit. Jadi nanti apa yang saya katakan tadi bisa diringkas lagi di sana. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi refleksi kita di masa Advent ini. Yang pertama, kita diajak untuk memahami bahwa masa Advent tidak hanya sekedar persiapan menyambut Natal secara liturgi saja, tetapi persiapan hatilah yang paling diutamakan dalam hal ini. Tidak ada gunanya kita membeli baju baru, baju Natal, kalau hati kita tidak baru. Tidak ada gunanya kita menghiasi rumah kita dengan aksesoris Natal begitu mewah meriah, tapi hati kita ini tidak kita hiasi, hambar. Jadi itu nanti jadi menjadi ya sudah Natal ya begitu-begitu saja gitu loh. Tetapi itu tadi kita memang harus siapkan lahir dan batin. Aksesoris rumah kita percantik dengan nuansa Natal, tapi hati kita ini juga harus kita bersihkan. Yang berikut yang bisa menjadi permenungan kita adalah masa Advent adalah saat untuk membersihkan hati, bukan hanya rumah dari segala dosa, agar Yesus mau tinggal di sana. Ada satu hal yang menarik bahwa ternyata rumah kita itu sebenarnya adalah bukan hanya tempat kita tinggal tidur. Rumah yang paling penting yang harus selalu kita hiasi adalah hati kita ini. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kalau kita berdoa sebelum menyambut komuni kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Dalam bahasa Spanyol ini lebih konkret. Dikatakan ini, el Señor no se digno entre en mi casa, pero una palabra sola para sanarme. A mi casa gitu loh. Casa itu rumah kan. Tulisannya itu dalam bahasa Spanyol itu casa, bacanya casa. Dalam bahasa Spanyol casa itu adalah rumah. Jadi ketika mereka berdoa itu, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada rumah saya ini loh. Ini loh rumah saya. Jadi ternyata yang selalu harus kita hiasi supaya Tuhan itu mau tinggal adalah rumah atau hati kita ini, casa kita ini. Gitu.
Ya siapa sih yang mau betah tinggal di tempat yang kumuh? Bapak Ibu kan kalau pergi misalnya ke tempat kumuh, ingin cepat-cepat keluar dari situ kan? Itu juga, kalau Tuhan melihat hati kita ini selalu kumuh, dia tidak akan lama-lama mau di situ. Tetapi kalau dia selalu bersih, berarti Tuhan akan mau tinggal berlama-lama di situ. Yang berikut adalah masa Advent adalah saat untuk mempersiapkan diri menerima anugerah atau rahmat besar dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Inilah kado terindah Natal kita, bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan untuk kita sebagai juru selamat dan penebus kita. Maka Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita di masa Advent ini, agar Yesus yang kita nanti-nantikan itu kelak mau diam dan tinggal di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa mengalami berkat dan kasih-Nya. Dan kalau kita sudah mengalami berkat dan kasih itu, kita harus juga bagikan itu kepada sesama kita. Karena tandanya Yesus lahir di dalam hati kita ini adalah ketika kita mau berdamai, mau membawa damai, mau membawa sukacita kepada semua orang, teristimewa kepada anggota keluarga kita masing-masing. Jadi mari kita siapkan hati kita di masa Advent ini, supaya kita benar-benar bisa layak menerima Kristus, menerima Dia di dalam hati kita, dan juga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke pujian bersama Coach Jeffrey, kita akan meminta berkat Romo sebentar. Setelah Romo memberikan berkat, bagi Bapak Ibu yang belum mengaku dosa atau mau mengaku dosa di sini, silahkan mengaku dosa di ruang sebelah, dan yang lainnya boleh mengikuti pujian bersama Coach Jeffrey. Minta berkat Romo. Bapak Ibu, marilah kita berdiri, kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan untuk kita dan juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya Tuhan, berkatilah apa yang saya berkati terhadap umat-Mu yang ikut dalam pengajaran pada siang hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, teristimewa segala persiapan kita untuk menyambut kelahiran Kristus selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Mengingatkan Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 16 Desember ini ada seminar bersama dengan Romo Joni yang berasal dari Lampung. Jangan lupa hadir di HKY lantai 2. Dan juga ada satu lagi acara Bindoman sebagai penutup di akhir tahun 2023, yaitu tanggal 19 Desember bersama dengan Romo Wilfried dari Kupang, dari NTT. Kita akan merayakan give thanks, yaitu menyanyi bersama Romo Wilfried yang suka menyanyi. Mungkin kita juga bisa bergoyang-goyang, berdansa begitu. Ada di HKY lantai 2 juga. Jadi dua acara terakhir, yaitu seminar Romo Joni dan Bindoman Give Thanks bersama dengan Romo Wilfried, ada di HKY lantai 2, ruang aula HKY. Sekian, terima kasih banyak Romo. Semoga kami semua boleh bersama-sama merefleksikan diri untuk menyiapkan hati dan menyambut Natal, menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita masing-masing, dalam rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Silahkan Coach Jeffrey. Oke, setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun namanya Danau Galilea, tapi itu luasnya luar biasa. Dan pada waktu saya datang ke tempat itu, cuacanya lagi buruk sekali, hujan keras, kemudian ombaknya besar sekali. Sehingga pada waktu itu saya tidak diizinkan untuk naik perahu di atas danau itu. Nah, karena tidak diizinkan naik perahu, lalu saya merenung di tepi danau itu. Dan saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, dua kejadian dahsyat itu dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan.
Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu sehingga membuat murid-murid ini begitu ketakutan sampai dia pikir dia akan binasa. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Namun kedatangan Tuhan yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya tenang. Bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan karena mereka pikir itu hantu. Bapak Ibu Saudara, ternyata badai bisa mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air, tapi kenapa kemudian Petrusnya tenggelam? Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika dia mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan masalah dalam hidup kita, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudra kehidupan kita ini. Itu sebabnya saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang kita pandangi, maka semakin lama masalah dan persoalan itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita mau katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan, tak sanggup lagi. Ini kepercayaan kami, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami aman. Hinararabu hinarabayarabasyane, hinararabu Dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang bertindak. Dia adalah Bapa pemelihara hidup setiap kita. Selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya, kami percaya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa,
Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Mengapa semuanya harus terjadi? Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Namun sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan itu pasti dalam hidup kita, namun tetap harus kita akui bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang berat. Ini kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan apapun yang ada di depan kita menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu, bukankah selama ini kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari, mengeluh dan menggerutu adalah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, apakah pada waktu itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus tour leader lokal kami membentangkan peta. Lalu dia tunjukkan ini Mesir, ini tanah perjanjian. Harusnya jarak tidak sedemikian jauh. Tapi kenapa bangsa Israel harus putar di padang gurun 40 tahun lamanya? Karena keluhan, karena gerutuan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka dikejar tentara Firaun, di depan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun tidak ada kata tidak ada jalan bagi Tuhan kita. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi umatnya. Laut Teberau dibelah menjadi 2. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Cuma butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut lagi. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Bapak Ibu Saudara,
Saya bayangkan ini ironis sekali. Kenapa saya katakan ironis? Bayangkan untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironis adalah dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, enggak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Jadi gak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya gak ngerti Tuhan lagi buat apa. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai. Namun sebaliknya kalau kita banyak protes, mengeluh menggerutu terus sama Tuhan, maka percayalah proses itu akan jadi semakin panjang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Tuhan cuma minta kita taat, setia dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti gak ngerti, namun percayalah, pasti semuanya ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju sama-sama katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah.
Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi nggak karu-karuan, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak punya income sama sekali. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekejap pun, karena dia harus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu, bukankah setiap kali diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, kita selalu berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Namun sebaliknya, kalau hal itu masih terjadi dan kita alami sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambahkan lagi kekuatan bagi setiap kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Di dalam pelayanan saya, Bapak Ibu, saya nggak pernah altar call. Bukan saya anti atau saya tidak setuju dengan altar call. Tapi bagi saya, dari awal saya berdiri, saya ajak kita bangun iman percaya kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Segala sesuatu jadi sesuai dengan iman kita, bukannya iman orang lain. Jadi aja kita bangun iman kita, perkatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan, ambil komitmen di hadapan Tuhan, maka itu adalah rangkaian altar call yang sesungguhnya. Jadi saat ini saya tidak sedang mengajak kita hanya sekedar bernyanyi, tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat. Kami percaya tak ada maksud jahat, sebab itu
untuk kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu saat ini. Kami hanya berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami, tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Semua kita yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya ibu-ibu ya, berhenti mengeluh dan menggerutu. Puji Tuhan, saya akhirnya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian kembali setelah 5 tahun barangkali ada 4 tahun, 5 tahun. Nah, kehadiran saya kali ini adalah spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena bertepatan tahun ini saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya.
Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97. Allah Peduli itu album pertama saya. Jadi Allah Peduli ini sudah 25 tahun. Lalu tahun-tahun berikutnya, Bapak yang kekal seperti Bapak sayang anaknya, semua baik, ku takkan menyerah, arti kehadiranmu seperti yang kau ingini, besar anugerahmu. Terus sampai album saya yang terakhir, Aku Percaya Ada Mujizat. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih saya atas support Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya sejak dari zaman kaset. Sampai kaset sudah tidak ada lagi. Lalu jadi zamannya CD. Dan sebentar lagi CD pun tidak ada. Makanya CD-CD saya tidak akan bisa didapatkan dimanapun sekarang. Mau cari dimanapun tidak ada lagi. Kenapa? Karena memang sudah tidak diedarkan lagi. Loh, kenapa tidak diedarkan? Karena toko buku rohaninya sudah pada tutup, Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya juga tutup. Terakhir saya cek ternyata pabrik-pabrik CD sekarang juga sudah pada tutup. Makanya banyak jemaat mengeluh, mereka sudah tidak punya CD player, bahkan mobil baru, laptop baru sudah tidak ada lagi CD playernya. Jadi mereka minta saya keluarkan koleksi CD saya dari album pertama sampai album yang terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Jadi baru Januari tahun ini saya keluar dalam bentuk flash disk dan USB ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya pelayanan saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB saya. Barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang mengoleksi CD-CD saya atau album-album saya. Di pintu keluar sebelah sana itu ada beberapa koleksi CD dan USB saya. Saya berdoa biarlah Tuhan bisa berbicara lebih banyak, menjadi teman Bapak Ibu Saudara di saat-saat teduh Bapak Ibu Saudara kalian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar CD atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi. Masuki tahun yang baru dengan kemenangan bersama dengan Tuhan, tanpa keluhan, tanpa gerutuan.